Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review kembali Satria Heroes kebanggaan kita, yaitu adalah Satria Garuda Bima X Flame Mode setelah yang satu ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sekarang sedang melaksanakannya, termasuk saya juga. Semoga kita bisa kuat sampai di hari terakhir nanti, oke? Oke, jadi kita akan coba review SAE Figure Custom Satria Garuda Bima X. Kalau kemarin kita sudah nge-review Torganya, tapi si Torganya ini tanpa boxnya ataupun tanpa packagingnya. Jadi kali ini saya sudah mendesain packagingnya sendiri. Buat teman-teman yang sudah ngikutin Instagram saya pasti bakalan tahu saya kemarin sempat upload foto saat saya ngerakit si boxnya, dan sekarang saya sudah jadi packagingnya sudah jadi seperti ini, dan kita akan coba review seperti biasa dari packagingnya. Dan untuk figur ini di custom oleh Ruby Farisi. Teman-teman yang pengen custom juga bisa cek di Facebooknya Om Ruby. Jadi thank you banget buat Om Ruby yang sudah mewujudkan keinginan saya dan juga wishlist saya yang selama ini saya pendam, dan akhirnya saya bisa kesampaian juga untuk punya Satria Garuda Bima X. Dan baiklah, kita langsung review dari packagingnya dulu. Oh ya, sebelumnya saya peringatin ini hanya untuk koleksi pribadi saya, jadi saya nggak berniat untuk menjual belikan figur-figur ini. Ini hanya untuk koleksi saya pribadi dan bukan untuk komersil untuk saya sendiri, oke? Dan kita lanjut. Sebelumnya bantu saya dengan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan untuk packaging dari si Bima X ini, di sini ada penampakan dari si Bima X-nya. Ini foto Bima X aslinya ya. Dan di belakangnya ada background jaring-jaring seperti itu, biar sama seperti di gamenya. Di sini ada tulisan dari Satria Garuda Bima X Flame Mode, dan juga ada bahasa Jepangnya yang pastinya artinya sama seperti yang di atas tadi. Di sini ada Ruby Farisi selaku sculptornya, dan di sini ada logo dari Bima X-nya. Di sisi samping ada lanjutan dari sisi depan seperti ini dengan background besi berkarat seperti ini. Ada tulisan dari SAE Figure Satria Garuda Bima X Flame Mode. Saya nggak ngilangin SAE Figure-nya karena ini memang base on-nya dari SAE Figure. Di bagian samping sisinya ada penampakan dari si Bima X aslinya juga. Dan ini backgroundnya saya terinspirasi dari backgroundnya packaging dari figur Bima X yang pernah kita review dulu. Di bagian bawahnya ada penampakan dari si Bima X Flame Mode seperti ini, dan juga ada catatan kecil. Dan di bagian atasnya hanya ada tulisan seperti ini saja di bagian belakang. Nah, ini yang menjadi kesalahan saya kemarin. Jadi saya kemarin pas nyetaknya ini saya nggak ngecek, jadinya dia mirror kayak gini, dia kebalik jadinya. Oke, dan ini ada penampakan dari figur-figur yang sudah saya foto sendiri dan untuk menjadi pelengkap dari desain packagingnya ini, oke. Dan kita lanjut ke Torganya. Oke, untuk Torganya yang kemarin kita nggak sempat bikin, jadi di sini ada penampakan dari si Torganya, dan ada tulisan dari Satria Harimau Torga Thunder Mode. Di bawahnya ada Ruby Farisi dan juga ada Bima X. Backgroundnya menggunakan jaring-jaring juga, tapi saya memberi warna kuning di sini. Di sisi sampingnya ada lanjutan dari sisi depan dengan warna kuning, dan juga ada efek petir di bagian bawahnya. Di bagian sampingnya ada penampakan dari Torga yang asli seperti ini dengan background yang sama seperti yang merah tadi, hanya saja ini yang berwarna kuning. Di bagian bawahnya kira-kira seperti ini saja, catatan yang sama tapi ada figur dari Torganya. Di bagian atas kira-kira seperti ini, dan di bagian belakang sama seperti Bima X, dia mirror juga, jadi kebalik saya ngeprintnya. Oke, di sini ada penampakan dari figur-figur yang sudah saya foto dan saya jadikan desain dari packagingnya, oke. Dan kita langsung review SAE Figure Satria Garuda Bima X Flame Mode. Kita fokus di situ aja ya. Oke, ini dia SAF Bima X-nya, teman-teman. Gila, ini gokil banget, dan ini mirip banget sama seperti Bima X yang kita tonton, nggak kan? Seperti yang Torga kemarin, yang Bima X ini pun juga kelihatan seperti official banget. Oke, untuk base body dari customer ini menggunakan SAF Figure Kamen Rider Blade. Jadi ini gimmicknya sama persis sama seperti yang ada di lini Kamen Rider Saber. Dan baiklah, kita langsung review lebih detail lagi untuk SAF Figure Bima X. Nah, di bagian telapak kakinya kita mulai dari sini. Ini adalah detail dari series Kamen Rider Saber. Jadi kayak gini dia detailnya. Naik lagi ke bagian atasnya. Ini saya suka banget warna merahnya. Warna merahnya ini pas banget dia. Merahnya tuh dapat, saturasinya dapat banget. Di sini juga ada detail seperti ini. Om Ruby bikinnya keren. Kayak gini kira-kira detailnya. Di bagian ankle kakinya juga berwarna merah seperti itu, dan juga di bagian dengkulnya detailnya rapi banget seperti ini. Di bagian sampingnya kira-kira seperti ini, ada ornamen-ornamen kayak gini. Oke, ini juga dibikin oleh Om Ruby. Di sisi sampingnya kira-kira juga sama seperti yang tadi. Di bagian belakang sambil joinnya pun juga di repaint ataupun dicat sama Om Ruby juga keren. Terus detail di bagian pahanya ini berbeda. Yang paha sebelah sini kira-kira detailnya seperti ini dia, oke. Ini keren sih, ini berasa banget seperti official. Oke, lanjut lagi di bagian sempaknya, kira-kira detailnya seperti ini. Oke, jadi detail ini memang benar-benar mirip sama seperti di filmnya.
karena ini bagian yang tersulit kata beliau. Lalu ada bagian selendangnya, ini harusnya kalau di filmnya itu dia nyambung. Cuman kalau kita bikin sambung, artikulasi atau pergerakannya bakal lebih susah, makanya dibikin terpisah seperti ini. Gak masalah sih. Oke, detail di bagian ininya juga sama seperti ini. Oke, detail emas di bagian ini ya sampai ke belakang kayak gitu. Nah, ini keren banget sih. Detail dari si Bima X ini memang benar-benar saya suka banget. Ya, andai Tokusatsu Indonesia hidup lagi ya, ini pasti bakal keren banget sih. Oke, ini tuh bagian di bagian perutnya. Di bagian tangannya kira-kira seperti ini. Detailnya, warnanya akurat banget dan bentuknya memang benar-benar mirip sama seperti Bima X-nya. Di bagian lengannya kira-kira detailnya seperti itu. Dan di bagian DX ini bisa dicopot. Jadi ini gimmicknya sama persis. Aduh, kemana dia? Oke, kayak gini gimmicknya sama persis sama seperti Blade. Jadi tinggal dipindah-pindahin ke part tangan mana yang pengen kita pakai. Jadi kayak gitu aja sih konsepnya untuk bagian ininya. Oke, di bagian punggungnya kira-kira seperti ini, polos karena memang di filmnya juga polos seperti itu. Copot lagi. Oke, lalu di bagian sampingnya kira-kira seperti ini. Keren banget. Ini memang benar rapi banget Om Ruby bikinnya. Gila, ini sumpah-sumpah keren-keren. Nah, untuk logo Bimanya ini benar-benar rapi banget teman-teman seperti ini, dan ini diukir menggunakan tangan teman-teman. Oke, detail di bagian ininya pun juga dibikin menggunakan tangan, jadi benar-benar rapi dan juga akurat. Salut banget buat Om Ruby, oke. Dan ini adalah detail di bagian sampingnya kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian wajahnya ataupun kepalanya yang memang benar-benar krusial banget. Dan ini yang membuat saya jatuh cinta langsung kepada bentuk figurnya, karena kepalanya memang benar-benar mirip banget sama seperti yang ada di filmnya. Oke, dari persisinya, dari detailnya ini memang benar-benar keren banget. Kece banget lah sumpah. Pennya pun saya suka banget. Ini benar-benar mirip sama seperti ini filmnya lah pokoknya. Sumpah ini saya puas banget sih memiliki dia. Oke, teman-teman bisa nilai sendiri gimana customan dari Om Ruby ini. Apakah sudah mirip dengan Bima X apa belum? Kalau dari saya pribadi ini sudah mirip banget. Ya mungkin detailnya seperti yang bagian ini yang harusnya nyambung dibikin terpisah. Karena memang ini adalah action figure, jadi kita akan coba membuat dia biar bisa bergerak. Itu aja sih intinya. Makanya kita nggak bikin dia menyatu. Kalau dibikin menyatu bakal susah bergerak nantinya. Oke, ini untuk detailnya kita coba tes artikulasinya kira-kira seperti apa, oke? Oke, kita tes bagian artikulasinya, kita coba di bagian kepalanya dulu. Nah, kepalanya ini dia bisa berputar 360 derajat karena tidak ada yang menghalangi, dan karena ini adalah bawaan dari figur si Blades, jadi aman aja sih dia. Untuk menunduk dia sampai seperti ini, mendongak dia sampai seperti ini, oke? Ke kiri dan ke kanan dia sampai seperti ini, oke? Jadi ini mantap banget untuk artikulasi di bagian kepalanya. Nah, di bagian shoulder kiri dan kanannya ini akhirnya bisa ditarik seperti ini karena mengikuti badan dari si SAF Blades-nya. Oke. Nah, untuk bentangannya kira-kira sampai seperti ini aja karena memang dia langsung kehalang di bagian armor pundak-pundaknya. Jadi cuma mentoknya sampai sini aja dia. Nah, untuk berputar 360 derajat dia bisa banget kayak gini. Cuman lumayan seret karena memang bawaannya figur baru. Kayak gitu. Oke, untuk bicepnya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bawaannya memang sudah ada bicepnya. Bagian sikunya bisa ditekuk sampai seperti ini saja, oke. Bagian pergelangan tangannya bisa diputar seperti biasa lah intinya, kayak gitu. Nah, bagian torsonya ini bisa kayak gini-giniin aja, jadi nggak banyak yang bisa dimainkan. Diputar pun juga sepertinya sulit. Harusnya bisa aja sih, cuman ya udah nggak usah aja lah. Sayang juga sih kalau kenapa-napa ya kan. Oke, jadi itu bagian artikulasinya kira-kira seperti ini saja yang saya dapetin. Di bagian pangkal pahanya ini bisa diputar sampai seperti ini saja. Oke, jadi sampai di repen juga sampai ke bagian itu. Ke belakang dia sampai sini aja. Ke samping dia sampai seperti ini. Nendang ke depan dia kira-kira seperti ini saja. Terus ada juga double joint di bagian lututnya. Sampai sini aja karena kehalang oleh armor tambahan di bagian betisnya seperti itu. Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat bawaan dari Blades, pivot pun juga bisa dimainkan, dan ini bisa dipatahin seperti ini. Oke, jadi ini untuk artikulasinya ya selayaknya Kamen Rider Blades, jadi dia bisa diposein tapi nggak bisa begitu banyak pose-pose ekstrim karena SAF di lini Saber memang sedikit sulit untuk diposein, itu aja sih. Nah, yang didapatkan aksesorisnya pertama ada part tangan kepal seperti ini, kiri dan kanan tanpa padnya juga. Lalu ada part tangan kayak gini. Satunya ada part tangan buat megang senjata, satunya part tangan buat nyantai kayak gini. Dan yang pastinya kita mendapatkan Helios di sini. Nah, ini adalah Helios versi Bima X. Dimana bentuknya sudah berbeda dari Helios versi Bima biasa. Oke, di sini juga ada kepala Garudanya kayak gitu, keren banget detailnya. Mantep. Oke. Dan ini adalah aksesoris yang saya dapatkan di figur ini. Oke, ini saya jajarin Bima X dan juga Torga seperti ini. Akhirnya memang benar-benar bisa ngumpul. Berarti kurang Azazel aja ya. Oke, Azazel kita sikat ya. Dan ini adalah perbandingan antara SAF figure
zaman now, yaitu adalah Kamen Rider Geats seperti ini. Dan yang terakhir ada perbandingan antara SAF Shinkocho Seho Kamen Rider Decade kayak gitu. Dan ini saya jajarin dia dengan SAF Vigor Bima X yang pernah kita review sebelumnya. Oke, kira-kira perbandingannya seperti ini. Nah, saya cukup puas dengan hasil dari Om Ruby ini. Ini memang benar-benar Bima X yang saya idam-idamkan dan saya ingin-inginkan dari dulu. Sudah bertahun-tahun saya pengen punya figur ini dan akhirnya bisa kesampaian untuk memiliki figur dalam bentuk SAI Vigor. Kalau untuk vinilnya saya sudah banyak, tapi kalau untuk SAI Vigor saya memang belum punya. Makanya saya coba untuk membuat ini dan juga agar bisa dijajarin dengan figur-figur SAI Vigor saya yang lainnya. Tapi ini saya cukup puas. Untuk Om Ruby ini saya kasih skor 10/10 karena ini memang benar-benar keren banget. Skor dari kalian berapa? Bantu tulis di kolom komentar. Dan juga saya butuh skor untuk packaging yang sudah saya buat, kira-kira gimana teman-teman. Apakah sudah official? Apakah sudah sama seperti official? Kalau sudah sama, tulis di kolom komentar, oke? Nah, berikutnya kita mau bahas apa lagi nih? Mau bahas atau mau review nih? Oke, sampaikan saja ya di kolom komentar. Nah, segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata saya mohon maaf. Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa seperti saya, semoga puasa kita lancar sampai di hari terakhir puasa di bulan ini, oke? Dan semoga buat teman-teman yang lainnya sehat selalu. Dan saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga keracunan dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.